Kalian punya nggak sih teman yang dia aktif banget di organisasi, tapi nilainya tetap bagus? Dia sering jalan-jalan keluar sama teman, tapi malah nilainya tetap bagus aja. Dan kalian berpikir nggak sih kayak gimana sih sebenarnya caranya buat jadi kayak orang kayak gitu? Nah, jadi di sesi kali ini aku akan ngasih tahu kalian how to be that kind of student. Gimana cara kalian untuk bisa menjadi seperti teman kalian itu, biar kalian bisa menjadi that kind of student, oke? Tuh, aku udah ngerangkumnya menjadi beberapa step, jadi make sure kalian ikutin sampai step terakhir, which is the fifth step, itu step kelima. Kenapa aku bisa ngejelasin ini ke kalian? Karena aku dulu juga ngalamin jadi mahasiswa yang kerjanya cuma datang ke kampus habis itu pulang. Kalian, aku nggak punya teman, aku kerjanya habis pulang aku kerja, dan kayak nggak ada social life gitu loh. Organisasi aku nggak ikut juga, dan mikir kalau apaan sih orang-orang yang kerjanya di kuliah itu nggak penting banget. Kayak udah selesai kuliah pulang aja. Tapi orang-orang yang kayak gitu malah punya koneksi yang lebih banyak, punya relasi yang lebih banyak, public speakingnya lebih bagus, dia punya uang juga, dan kayak kenapa sih mereka bisa? Jadi jadi aku mempelajari beberapa teman-teman mahasiswa-mahasiswa atau mahasiswi yang emang orangnya itu good gitu loh, maksudnya dia bisa menjadi that kind of student yang smart, yang aktif, yang deket sama semua dosen, yang punya pacar, yang humble, yang ramah, ya like populer gitu bahkan. Dan yang pertama, hal yang aku sadarin dari mereka adalah cara mereka belajar. Dalam cara mereka belajar itu mereka tahu metode apa yang mau mereka pakai dalam belajar. Misalnya ada orang yang belajar pakai auditori, ada orang yang belajar pakai visual juga. Mereka itu fokusin ke satu metode belajar aja. Misalnya ada mereka fokusnya ke visual dulu, baru mereka fokusnya ke audio. Dan aku adalah orang yang belajar dengan auditori, which is aku mendengar. Bahkan aku kadang-kadang ke kelas itu nggak nulis sama sekali, dan aku full mendengar dari awal jam perkuliahan sampai akhir. Kenapa? Karena aku tahu gimana cara aku belajar, yaitu dengan auditori. Jadi kalian nggak usah lah nyatet-nyatet. Kalau kalian memang tahu catatan kalian itu nggak efektif, dan kalian harus belajar juga di perkuliahan. Belajarnya tuh dengan metode yang khusus. Menurutku kalian juga harus mulai koleksi buku-buku yang bermanfaat bagi kalian. Aku tahu banget mereka yang bisa menjadi that kind of student itu mempunyai buku-buku khusus yang bisa improve soft skillnya mereka, kayak buku untuk public speaking dan bikin teman, how to win friends and influence people, gimana mereka punya habits yang bagus, atomic habits, gimana cara mereka memanage uang, itu psychology of money. Mereka memang punya buku-buku yang sebagai panduannya. Jadi setelah mereka melakukan perkuliahan, pulang, untuk bahkan sebelum tidur, aku ngomong sama temanku, dia baca 1 atau 2 lembar aja dulu, 2 menit aja dulu. Nanti lama-kelamaan dia lanjut baca sampai 1 bab. Jadi selain mereka belajar dengan metode khusus di perkuliahan, mereka juga punya buku sebagai panduan mereka karena mereka menjalani hidup mereka setiap hari. Yang kedua, kalian pasti juga nyadar kalau seseorang itu dia ikut organisasi, tapi juga punya pacar, tapi juga kayak populer dan nilainya terus bagus. Gimana sih cara orang punya organisasi tapi kayak studinya bagus? Organisasi mereka tuh ternyata memang mereka merencanakan masuk organisasi tersebut untuk mereka bisa build connection. Kenapa build connection itu penting? Karena build connection di perkuliahan dan bahkan di SMA itu melancarkan semua kegiatan kalian sampai akhir. Maksudnya kalau kalian buat skripsi, kalian udah kenal dosennya, gampang dah kalian untuk melancarkan perskripsian kalian itu. Minta bantuan ke dosen, nanya-nanya itu nggak ragu karena kalian udah tahu dosen-dosen mana aja yang kalian hubungi. Mereka yang that kind of student itu punya organisasi, mereka tahu goal mereka untuk masuk organisasi itu apa. Entah bukan cuma datang organisasi habis itu aku ngapainnya di sini ya, ikut aja biar dapat aku sertifikat. Not that kind of person. Jadi orang yang udah masuk organisasi, mereka yang memang oke, itu udah tahu goalsnya untuk untuk mengambil soft skill apa. Misalnya mereka masuk organisasi untuk aku pengen deh dapat sertifikat MC, aku pengen deh dapat sertifikat jadi narasumber di seminar, aku pengen deh untuk menjadi ketua panitia. Nah, sertifikat dan pengalaman-pengalaman kayak gitu bisa mereka cantumin langsung di CV mereka. Nah, karena itu mereka ikut organisasi dan tahu goals tujuan mereka dalam ikut organisasi. Jangan cuma masuk doang. Udah kalian masuk, abis itu ikut dah kalian diem, gak tahu mau ngapain, mending keluar aja. Kalian harus tahu kenapa kalian masuk organisasi tersebut dan tujuan kalian apa. Itu yang mereka lakukan. Yang ketiga itu volunteer. Setelah kalian masuk organisasi, ada volunteering. Ini di luar organisasi. Biasanya dosen-dosen itu membutuhkan orang-orang yang dosen-dosen tersebut percaya untuk membantu kegiatan-kegiatan mereka. Misalnya ada event international student yang datang ke kampus kalian. Maka dosen itu mencari mahasiswa-mahasiswa atau mahasiswa yang dosen tersebut percaya.
Ini juga merujuk ke poin kedua, yaitu organization. Setelah kalian sudah diketahui oleh dosen-dosen yang lain, otomatis jika performa kalian bagus di beberapa event, pasti dosen itu ngubungin kalian. Seperti yang aku lakukan. Misalnya aku juga sebelumnya ikut organisasi, dan dosen tersebut tahu kemampuanku public speaking dan MC itu juga karena organisasi. Maka dari itu, dosen yang aku kenal juga mengundang aku untuk meng-guide international student yang datang ke kampusku. Itu adalah beberapa tahap yang benar-benar penting di pengalaman hidupku, karena kayak dimana kalian dapat kesempatan ngomong dengan orang di luar negara kalian dan didatengin dan bertukar budaya, bertukar informasi. Itu benar-benar membuka pikiran kalian. Cara kalian bisa kayak gitu adalah dinotis oleh dosen dan menjadi volunteer di event-event dosen tersebut. Dan caranya menjadi volunteer, balik lagi ke step kedua, organisasi dan di get notice dari dosen tersebut. Volunteer ini juga bagus banget SKI-nya dan pengalaman-pengalamannya, karena biasanya event-event yang diselenggarakan oleh dosen itu lebih bagus daripada yang mahasiswa. Yang keempat yaitu gym. Di luar perkuliahan yang aku bilang tadi, ada study, organisasi, dan volunteer. Mereka yang that kind of student juga pasti kalian nyadar kalau mereka tuh kayak healthy life gitu, dan mereka tuh seimbang lah hidupnya. Hidupnya itu teratur gitu loh, nggak ada stres mereka, dan mereka bisa ngehandle pressure kayak gitu. Do you know kenapa mereka bisa kayak gitu di dalam kegiatannya mereka yang banyak di perkuliahan? Karena mereka biasanya punya satu hal untuk lepas pressure dan stresnya mereka, which is berapa banyak dari teman-temanku yang student mahasiswa yang bagus itu, mereka itu nge-gym atau olahraga or any kind of sport. Mereka pasti salah satu mainnya main futsal, main badminton, atau yang cewek emang hobi lari atau datang ke gym. Mereka pasti punya satu olahraga yang mereka sukai untuk tetap keep their mind sane gitu loh, untuk tetap wajar. Karena semua kegiatan yang di kuliah tuh pressure-nya emang tinggi, dan caranya mereka melepas pressure tuh bukan kayak party or kayak minum-minum gitu, tapi mereka melakukan lepas pressure-nya itu dari gym dan olahraga, which is good for their body dan appearance. Karena mereka olahraga, mereka jadinya tubuhnya lebih sehat. Setelah tubuh lebih sehat, appearance-nya lebih bagus, dan saat appearance kalian lebih bagus, confidence kalian pasti akan meningkat. Dan di sanalah kalian akan bakalan tahu dan mulai merasakan bahwa, oh aku ini salah satu student yang aktif, lumayan ngerasa kalian populer dan segala macam, karena memang kalian lebih pede di appearance. Saat kalian pede di appearance, vibe yang kalian bawa ke teman-teman kalian itu bakalan beda. Kayak kalian lebih confident, kalian lebih luas untuk ngobrolnya kalian, karena kalian emang confident with yourself gitu loh. Jadi kalian presence-nya di depan teman-teman kalian itu beda dan lebih percaya diri. Yang kelima itu adalah kerja. Kenapa aku bilang kerja itu juga penting selain di perkuliahan? Kalian udah fokus di perkuliahan, kalian udah ajarnya bagus, organisasinya bagus, volunteernya bagus, dan kalian nge-gym. Keempat-empat ini akan lebih lengkap kalau kalian punya uang. Kalau kalian udah emang lumayan settle hidupnya, dapat uang dari orang tua, fine-fine aja sampai sana. Sisanya kalian pulang habis nge-gym ya tidur aja. Tapi dan membiayai kuliahnya sendiri, kayak aku harus kerja. Di luar perkuliahan kita harus punya uang, men. Jujur aja. Aku juga ikut magang, aku ikut kerja selama 2 tahun. Semester 1 sampai semester 3 aku kerja. Buat apa? Buat bayar kuliahku. Kenapa kalian juga harus kerja? Ya karena kalian biar bisa dapat uang. Dan biasanya rekrutmen kerja sekarang itu membutuhkan pengalaman kalian magang atau pengalaman kalian kerja. Fresh graduate tapi kalian udah berpengalaman. Itu makanya kalian harus bisa bekerja. Aku nggak bilang kalau bekerjanya itu kayak setahun dan full kontrak, full time. Dari Senin sampai Minggu kalian kerja 8 jam sehari, bust your ass gitu. Enggak. Yang maksudku itu adalah kayak kalian ikutin magang aja, atau kalian ikutin part time, atau kalian jadi daily worker yang kayak gitu, yang bisa kalian cantumin di CV kalian ke bahwa kalian itu punya pengalaman kerja. Selain kalian dapat pengalaman kerja, setelah lulus kuliah kalian lebih gampang mencari kerja karena kalian udah punya pengalaman gitu loh. Pas kalian mau daftar kerja di depan HRD, kalian ditanya apakah kamu punya pengalaman kerja, ya kalian bilang iya, aku udah pernah magang kak, aku udah pernah kerja jadi daily worker, ini CV-ku bla bla bla. Kalian jelasin dah gimana cara kalian mengatur pekerjaan kalian dan kuliah kalian. Itu juga membangun soft skill kalian dalam time management. Dan selain itu, dengan kalian bekerja, kalian pasti punya uang. Dengan kalian punya uang, kalian bisa bayar gym, kalian bisa bayar skincare kalian bisa ya untuk self reward lah gitu, di luar stress kalian. Saat kalian penuhin 5 hal ini, study, organization, volunteer,
gym dan work, aku jamin kehidupan kuliah atau kehidupan mahasiswa kalian itu bakalan berjalan dengan baik. Opportunity bakalan terbuka sama kalian. Kalian akan dapat attention dari guru kalian, bahkan keras kalian bakalan buka jendela kesempatan kalian yang baru. Mungkin kalian bisa ngomong sama banyak orang, bisa kalian jadi pengisi seminar, bisa kalian jadi narasumber, and everything will goes well selama kalian ngikutin 5 hal ini. Kalau kalian nggak percaya, coba terapin diri karena aku udah nerapin and it work 100%. Dan kalau kalian suka video ini, make sure kalian hit the subscribe button, like button, dan comment sesuka kalian gimana pengalaman kalian di kuliah. Dan kalau kalian suka tentang self development, make sure untuk terus nonton video aku ya. See you again in next video. Dadah.